Tuhan, kulah gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi di dalam program pemahaman Alkitab GKI Tegal Rejo Salatiga yang pada saat ini mengambil tema Tuhan adalah Gembalaku. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan untuk memohon penyertaan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk hari-hari pemberian Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pada sore hari ini kami boleh kembali datang untuk mempelajari sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong setiap kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami beroleh hikmat dan kebijaksanaan untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bahan pemahaman Alkitab kita pada kesempatan kali ini seperti biasa mengambil salah satu bacaan leksionari dari ibadah minggu, yang pada kesempatan kali ini akan membahas pada bagian Mazmur tanggapan, yaitu diambil dari Mazmur 23. Mazmur 23 saya akan membacakan bagi kita semua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Mazmur merupakan syair puji-pujian yang biasa dilantunkan di dalam ibadah di Bait Suci di Yerusalem, dan juga pada upacara-upacara kerajaan pada masa Israel kuno. Dan ketika menyanyikannya, biasanya juga diiringi dengan alat musik yang beragam, mulai dari kecapi, gambus, rebana, dan juga alat-alat musik dari Israel yang lain. Mazmur-mazmur yang terkenal dibukukan dalam satu kitab Mazmur yang menjadi bagian yang cukup panjang di dalam Alkitab kita, yaitu 150 pasal. Dan Raja Daud banyak mengubah Mazmur yang mengungkapkan keluh kesahnya, puji-pujiannya, dan juga suka-dukanya. Tentu selain Raja Daud, ada pula karangan dari pemazmur yang lain di dalam kitab ini. Mazmur 23 disebut dengan Mazmur Daud. Mazmur Daud adalah Mazmur gubahan Raja Daud atau tulisan dari pemazmur yang lain dalam penghormatan kepada Raja Daud, mengacu pada refleksi hidup Raja Daud. Dan pada zaman ini, Mazmur 23 merupakan mazmur yang cukup dikenal oleh umat. Beberapa lagu rohani yang diciptakan berdasarkan Mazmur 23 ini. Karena memang syairnya yang menyentuh, terutama bagi orang-orang yang sedang di dalam pergumulan, sedang merasakan penat ataupun ketakutan. Pergumulan adalah bagian dari dinamika kehidupan kita.
Mazmur 23 ini menggambarkan kebutuhan manusia akan kelegaan. Kelegaan dari dahaga secara fisik, namun juga sebenarnya ada kehausan jiwa yang letih di dalam menjalani kehidupan. Sekuat apapun manusia, ada saatnya ia merasa penat dan lelah oleh beban kehidupan. Manusia membutuhkan kelegaan, berhenti sejenak dari penatnya beban kehidupan, dan beristirahat, berbaring, serta memperoleh kelegaan. Seperti secara fisik kita minum karena dahaga, namun juga secara psikis kita, jiwa membutuhkan kelegaan. Dari mana manusia memperoleh kelegaan saat beban berat duka itu datang? Mazmur 23 ini menggambarkan keadaan manusia yang sama seperti domba yang membutuhkan gembala. Karena domba tidak tahu kemana arah yang baik untuk dia mendapatkan kelegaan. Dan bisa jadi domba itu tanpa bimbingan dari gembala, ia akan mudah sekali tersesat dan di dalam bahaya. Tuhan adalah gembalaku. Bersama Dia, kita domba-dombanya tidak akan berkekurangan. Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kelegaan digambarkan sebagaimana kita sedang berbaring di padang yang berumput hijau. Padang yang berumput hijau bukan di padang yang tandus. Padang yang hijau, segar dan subur. Itulah kesukaan para domba. Berbaring dan tiduran untuk mengendorkan ketegangan otot-otot. Domba berbaring kalau merasa aman. Tidak dalam ancaman, tidak ada ketakutan atau kekhawatiran. Itulah gambaran kehidupan kita di dalam penggembalaan Tuhan. Ia menuntun aku ke jalan yang benar, sebab Tuhan yang akan menuntun langkah kita selanjutnya. Domba perlu berjalan ke padang rumput hijau, dan perjalanan itu aman bersama dengan Tuhan. Bahkan sekalipun berjalan di dalam lembah kekelaman, dalam duka, di dalam bahaya, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan beserta kita. Itu adalah dinamika kehidupan kita. Ada saatnya kita merasa mudah dan nyaman, tetapi ada kalanya kita juga harus berjuang melewati bahaya di dalam kekhawatiran. Tetapi ada satu yang pasti, Tuhan adalah gembala kita, yang selalu beserta dengan kita untuk menuntun langkah kita. Ada sesuatu yang istimewa dari Mazmur ini, menggambarkan dinamika kehidupan kita. Pada ayat pertama sampai dengan yang ketiga, digambarkan suasana yang damai dan tenang. Pada saat itu, pemazmur menyapa Tuhan sebagai orang ketiga. Pemazmur menggunakan kata ia. Tuhan adalah gembalaku. Ia membaringkan, ia membimbing, ia menyegarkan, dan ia menuntun. Tetapi pada ayat yang keempat dan kelima, saat berada di dalam lembah kekelaman, duka, kepedihan, beban berat, atau ancaman dari lawan musuh kita, bagaimana pemazmur menyapa Tuhan? Ia menyebut Tuhan dengan sebutan engkau, sapaan bagi orang yang sedang bersama dengan kita, orang yang sedang diajak bicara, seolah-olah pemazmur sedang bercakap-cakap dekat dengan Tuhan. Di saat duka dan sedih, Tuhan lebih mendekat kepada kita. Sebab ia tahu seperti domba yang memerlukan tuntunan gembala, bahkan kalau perlu kita digendongnya. Tuhan adalah gembala kita. Dia yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan akan menggantikan kedukaan kita dengan rahmat-Nya sehingga kita memperoleh kelegaan. Bukalah hati kita untuk dihiburkan. Berbaringlah di padang yang berumput hijau. Berbaling berarti berserah sepenuhnya kepada Tuhan Sang Gembala, dan Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kita akan melanjutkan dengan diskusi di WA Group Info GKI Tegal Rejo. Selamat ber-WA, Tuhan memberkati. Tak usah takut